Hai guys, welcome to my channel. Baik, perkenalkan nama saya Rizka Dao, Prodi Pendidikan Biologi. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Nias Raya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya sapa kita Shalom. Baik, tujuan saya di sini ialah memaparkan hasil presentasi secara pembuatan video untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran biologi yang diberikan oleh salah satu dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Baik, yang menjadi judul presentasi saya di sini ialah tentang perubahan lingkungan. Jadi perubahan lingkungan, yang dimaksud dengan perubahan lingkungan itu ialah terganggunya keseimbangan dalam lingkungan tersebut. Jadi adapun faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan tersebut, ya salah satunya itu dipengaruhi faktor manusia dan juga dipengaruhi faktor alam. Jadi adapun contoh perubahan lingkungan yang meliputi manusia, misalnya seperti penambangan atau penebangan hutan atau intensifikasi cahaya dan lain sebagainya. Selanjutnya, adapun beberapa faktor alam yang menjadi penyebab perubahan lingkungan, ialah misalnya seperti hujan, angin, matahari, dan gelombang laut. Jadi di sini kita akan membahas ataupun kita akan menjelaskan proses terjadinya beberapa faktor alam tersebut, ataupun apa penyebabnya, apa keuntungannya, dan bagaimana cara mencegahnya. Baik, yang pertama ialah hujan. Jadi bagaimanakah proses terjadinya hujan? Jadi hujan itu, kita tahu dulu, hujan itu berasal dari awan yang terjadi karena penggabungan uap air. Jadi hujan itu terjadi karena air di darat atau misalnya di sungai. Jadi air itu menguap ke atas membentuk awan. Jadi makin lama awan itu makin berat, makin tebal, dan jadi makanya akhirnya karena berat, akibat berat atau tebal, akhirnya jatuhlah titik-titik air hujan ke bumi, atau terjadinya hujan. Jadi adapun keuntungan maupun kerugian hujan tersebut. Jadi keuntungannya misalnya salah satunya itu dapat digunakan sebagai sarana bermain hujan, khususnya untuk anak-anak, dan terus dapat memberikan keuntungan bagi tanaman yang membutuhkan air banyak, misalnya seperti tanaman tadi. Terus dapat menambah simpanan di dalam tanah, dan terus hujan juga dapat memberikan udara menjadi segar. Terus adapun kerugian hujan itu misalnya seperti hujan dapat menyebabkan banjir maupun tanah longsor. Terus air hujan itu dapat merusak jalan aspal dan lain sebagainya. Cara mencegah bencana yang disebabkan oleh hujan, misalnya selalu membersihkan saluran agar tidak tersumbat, terus selalu tidak menebang pohon sembarangan agar tidak terjadi yang namanya tanah longsor maupun banjir, dan tidak membuang sampah sembarangan agar tidak tersumbar, agar kita terhindar dari banjir. Selanjutnya ialah angin. Jadi yang dimaksud dengan angin ini adalah udara yang bergerak. Udara yang bergerak itu artinya bergerak dari daerah yang mempunyai tekanan udara tinggi ke daerah yang mempunyai tekanan udara yang lebih rendah. Jadi angin ini juga menghasilkan keuntungan dan kerugiannya. Jadi angin ini ada dua keuntungannya, misalnya terjadinya angin darat dan terjadinya angin laut. Jadi angin darat ini terjadi pada malam hari, sehingga banyak para nelayan
memanfaatkan waktu untuk memancing ikan. Dan sedangkan terjadinya angin laut itu pada siang hari. Terus adapun keuntungan angin ini ialah seperti kurasi yang artinya itu mengikisahkan tanah yang dilakukan oleh angin dan dapat mengurangi kesuburan tanah. Selanjutnya ialah matahari. Matahari ialah pusat tata surya, atau matahari itu adalah benda panas dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi matahari itu ada keuntungannya, ada juga kerugiannya. Jadi keuntungannya misalnya dapat membantu proses fotosintesis tumbuhan sebagai sumber energi, dan terus dapat mengeringkan baju dijemur yang kita jemur, dan terus matahari ini juga dapat mengubah vitamin D menjadi vitamin D yang berguna untuk kesehatan tulang. Jadi dan sedangkan kerugian panas matahari tersebut yang misalnya kebakaran hutan, terus dapat mengubah tanah menjadi padang pasir. Selanjutnya yang terakhir yaitu gelombang laut, dimana yang dimaksud dengan gelombang laut itu adalah pergerakan naik turunnya air laut yang terjadi akibat beberapa faktor. Adapun keuntungan dari gelombang laut misalnya dijadikan objek wisata dan untuk olahraga berselancar. Jadi gelombang laut ini bisa diakibatkan adanya angin, adanya gempa, atau adanya gravitasi matahari atau bulan. Demikianlah hasil presentasi saya. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Salam.